Loh, ini saya ngomong gubernurnya jangan punya istri penting loh. Kenapa? Pemimpin itu tidak boleh ada yang mengatur dirinya, dan tidak boleh ada yang mempengaruhi psikologinya sehingga membuat kegundahan bagi dirinya. Itu pemimpin. Orang kalau tahu sejarah politik dan kebudayaan, silahkan baca tentang dinasti di Cina, dinasti di Tiongkok zaman dulu. Raja itu tidurnya sendiri segini. Enggak kasihan. Kenapa? Karena mimpi-mimpinya, ide-idenya tidak boleh dipengaruhi oleh yang di sampingnya. Dia netral, dia independen, dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini penting dalam kepemimpinan. Anda silahkan dicek, kaisar itu tidurnya sendiri. Anda mau pergi ke Korea, tentang sejarah Korea, sendiri. Cuman bedanya, kalau mau nemuin istri, mau istri yang mana? Ini saya cerita tentang kaisar Cina. Itu tinggal dilihat. Oh, ini dia merem dulu, saya malam ini di sini. Tapi tidurnya itu tidak mempengaruhi perjalanan malamnya. Kenapa? Dia balik lagi ke tempat tidurnya. Kenapa? Free dia. Dia harus bebas, dia harus merdeka, harus terarah. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu, ratu itu gurat batu. Karena gurat batu keras kepala, tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berubah. Itu ratu-ratu dengan politisi beda. Ya kalau politisi berubah dalam setiap waktu, tergantung kepentingan dan arah angin. Saya ini politisi satu sisi, tapi di sini saya ini gurat batu. Saya kalau mau ngomong sebagai politisi, saya ini aneh. Kenapa? Saya ngambil sikap terhadap sebuah hal yang sikap itu ditakuti oleh banyak orang. Nyalon gubernur ngambil isu Sunda Wiwitan, kebudayaan. Mana ada yang berani di Jawa Barat? Tapi saya punya keyakinan bahwa gagasan ini akan menjadi gagasan besar bagi sebuah kemajuan. Itulah pemimpin, itulah raja, itulah ratu. Kalau politisi enggak, tergantung netizen kesini. Kalau saya enggak, ditentang sama netizen silahkan. Tapi gagasan saya akan saya yakinkan bahwa besok gagasan yang benar. Itu pemimpin. Dan besok baru, oh nya benernya orang makareknya, oh maksudnya kadinya. Pemimpin itu harus merubah mindset publik, bukan pemimpin diatur oleh mindset publik. Beda. Ini loh logika publiknya. Kenapa? Anda nyimpen uang di bank jadi silpa. Padahal itu uang pajak yang harus balik. Dan baliknya itu tidak boleh juga hanya sekedar balik diserap. Harus belanja modal. Belanja modal pun apa yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan publik itu. Makanya saya tiap hari nanya, hari ini berapa, besok ada berapa. Mulai besok itu alur kas itu akan diumumkan lewat media sosial. Hari ini masuk berapa, keluar berapa, bayarnya buat apa aja. Saya pengen transparan kok, semua orang harus tahu. Dan semua kelembagaan harus melakukan itu kalau ingin maju. Jadi Indonesia ini nih, Jawa Barat, kita ini hal-hal yang sederhana dibikin jadi rumit. Ini sederhana. Kalau saya udah kayak gini pemerintah, saya jarang rapat kok. Kalau kata ibu ketua tadi, sibuk? Enggak, saya mau menyibukkan diri dan pura-pura sibuk. Gubernur sibuknya apa? Enggak ada. Saya gubernur sibuknya apa? Saya emang nggak bikin pertanggungjawaban. Tukang ngetik ada. Ya kan? Yang rapat anggaran kepala Bapeda. Yang bagian pendapatan kepala Bapenda. Gubernur sibuk naon, pura-pura sibuk, asapang sibuk. Wah gawe. Makanya saya kata orang sibuk, enggak, saya paling masih bisa berolahraga. Saya masih bisa naik sepeda, saya masih bisa ngontrol sawah, HP saya masih nanya kene, nyemprot tuh kayak gimana. Saya enggak, kenapa? Semua sudah dikerjakan oleh staf. Tugas gubernur mah satu, mikir. Karena judulnya juga kepala, ada kepala mah pakai hulu. Gitu loh, gubernur kepala daerah, berarti saya menggunakan kehidupan ini memimpin dengan kepala. Karena saya dengan kepala, maka kepala saya harus lebih daripada seluruh pegawai saya. Jangan jadi gubernur lebih bodoh dari pegawainya, ripuh atau iroh. Makanya saya selalu ngomong kalau sama staf, Anda pemain, saya pelatih. Nah, pemimpin itu pinternya dari mana? Bukan dari baca buku sebanyak, bukan. Pemimpin itu seluruhnya itu berasal dari pengalaman hidup.
Bapak jadi manajer perusahaan yang handal bukan karena sekolah, tapi karena pengalaman di perusahaan. Ngerti dari awal, ini dari ini ngerti bahasa Sunda yang cocopet. Karena pengalaman. Untuk itu kata orang Sunda, pemimpin teh harus legok tapak genteng kadek. Apa artinya? Dia memiliki pengalaman yang cukup dalam kepemimpinannya. Makanya itu perlunya tahapan hidup. Makanya saya ngerti urusan DPRD kabupatennya. Oh, mantan anggota DPRD, wakil ketua komisi E DPRD. Kemudian jadi wakil bupati pernah, jadi bupati pernah. Begitu. Kemudian jadi apa lagi? Sekarang jadi anggota DPR RI pernah. Kerja di pabrik pernah. Tukang tani pernah. Ngurus ikan pernah. Ngurus hutan pernah. Jadi gubernur sekarang. Jadi duda pernah. Dan sedang. Jadi saya akan bisa merasakan derita duda dan janda karena saya pelakunya. Saya kalau naik mobil itu selalu di depan. Kenapa? Saya ingin jadi pengendali dari sopir saya. Saya nggak mau yang dikendalikan. Saya pengendali kenapa? Saya lihat ke depan. Kenapa? Karena saya harus lebih tahu lebih dulu yang cantik di depan dibanding sopir saya. Klakson, itu penting. Ini kan kalau dengar cerita lucu, itu kadang-kadang kan suka ada yang nemenin pakai motor pengarah. Itu yang motor pengarah tuh nggak pernah saya kasih tahu saya mau kemana. Itu yang kadang suka ada polider tuh sekali-kali, saya jarang sebenarnya. Itu nggak pernah saya kasih tahu saya mau kemana. Makanya kadang-kadang polider saya tuh dia kesana saya kesini, saya nggak pernah kasih tahu. Sopir saya itu nggak pernah dikasih tahu. Ajudan saya nggak pernah ajudan saya bareng saya. Itu ajudan di belakang. Saya tuh nggak pernah ngasih ke pokoknya mangkat. Driver saya tuh nggak pernah kasih tahu apa. Langkah saya nggak boleh bocor. Kemanapun saya pergi nggak boleh bocor. Bising ajudan saya ditanyakan bapak kerja di mana reka mana. Embung aing. Cicing kalau aku mah aing, mentaknya bapak aing. Kulantaran bapak aing yang mimpin lagi aku aing. Dan tugas pemerintah ini agar regulasi industri dengan baik apa? Memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan bagi seluruh rakyat. Ini. Saya berikan jaminan nggak main-main, Pak. Di rumah saya tuh tiap hari 150 orang, Pak. BPJS-nya belum dibayar, lunasin. Sekolahnya sekolah. Saya ingin satu aja. Saya ingin. Saya tidak mau ada warga Jabar meninggal, negara tidak hadir untuk mengobati. Karena itu dosa besar menurut saya. Ini penting. Saya nggak mau. Kalau itu komitmen saya nggak mau ada warga Jabar meninggal di rumah sakit, kemudian pulangnya itu keluarganya harus membayar. Saya nggak mau. Sudah kehilangan nyawa, juga kehilangan kekayaan yang itu bisa dipakai untuk anak-anaknya. Saya nggak mau. Negara harus hadir. Baik pada semuanya, tegas pada semuanya. Saya berdiri di tengah buruh, saya berdiri di tengah pengusaha, saya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat Jawa Barat apapun. Dan saya tidak akan memihak pada siapapun, saya akan memihak pada satu, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kesejahteraan rakyat, titik itu kepentingan saya. Nah,